semuanya, kembali lagi bersama aku Amanda. Di video kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana kita mengolah data di aplikasi IBM SPSS dengan menggunakan metode korelasi dan regresi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terdapat 3 data, korelasi pertama, korelasi kedua, dan korelasi ketiga. Nah, pertama-tama kita akan menguji data pada korelasi kedua, di mana di korelasi kedua ini terdapat nilai IQ dan IPK. Langkah awal yang teman-teman kerjakan yaitu adalah mengcopy seluruh data yang ada pada korelasi kedua ini. Nah, setelah di-copy, teman-teman masuk ke aplikasi IBM. Lalu di pojok kiri atas, teman-teman klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah awal yang kita kerjakan yaitu menguji normalitas data pada korelasi kedua ini. Caranya, teman-teman klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Nah, lalu teman-teman masukkan nilai IQ ke dalam dependent list. Nah, setelah dimasukkan, teman-teman klik Plots. Lalu teman-teman centang Normality Plots with Test. Lalu Continue. Lalu OK. Nah, dapat dilihat dari test of normality-nya, pada signifikan data kita kurang dari 0,005, yaitu cuma 0,001. Sedangkan kalau datanya normal, yaitu lebih dari 0,005. Nah, jadi apabila signifikan pada datanya tidak normal, kita bisa menguji dengan cara menggunakan Spearman. Nah, caranya yaitu teman-teman klik Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Nah, jika sudah, teman-teman masukkan data IQ dan IPK ke dalam kolom variabel. Nah, tidak lupa teman-teman mencentang pada kolom Spearman dan hilangkan centang pada kolom person. Dan terakhir, teman-teman klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat pada signifikan nilai IQ dan IPK-nya itu adalah 0,381. Nah, di sini jika nilainya lebih besar dari 0,005, maka datanya itu normal dan tidak mempunyai hubungan dengan nilai IQ maupun nilai IPK. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita akan menguji data pada korelasi pertama, di mana kita akan menguji kompetensi kerja dengan kinerja pegawai dan lingkungan kerja dengan kinerja pegawai. Caranya yaitu sama seperti yang tadi, teman-teman copy seluruh data pada korelasi pertama, di-copy, lalu masuk ke aplikasi IBM. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan cara New, klik Data. Nah, pada pojok kiri atas, teman-teman klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, maka tampilannya akan sama seperti yang tadi. Langkah awal yang kita kerjakan yaitu sama seperti yang tadi, yaitu menguji normalitas data pada korelasi pertama. Caranya yaitu teman-teman klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu Explore. Nah, teman-teman masukkan kinerja pegawai ke dalam dependent list. Nah, lalu klik Plots. Lalu teman-teman centang Normality Plot with Test. Lalu Continue. OK. Nah, selanjutnya yaitu teman-teman klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Lalu teman-teman keluarkan kinerja pegawai. Lalu masukkan kompetensi dan lingkungan kerja ke dalam dependent list. Lalu klik Plots, dan tidak lupa mencentang Normality. Continue. OK. Nah, di sini dapat kita lihat pada signifikan kompetensi kerja dan lingkungan kerjanya yaitu lebih besar dari 0,05, di mana di sini signifikannya itu adalah
0,091. Nah, jadi lebih besar dari 0,05. Nah, dikarenakan data signifikannya di sini itu normal, maka kita akan mencari korelasinya itu dengan menggunakan persen. Caranya itu teman-teman klik analyze, correlate, bivariate. Nah, teman-teman masukkan kompetensi kerja dan kinerja pegawai ke dalam kolom variabel. Dan tidak lupa mencentang persen. Lalu klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa pada nilai kompetensi kerja dan kinerja pegawai, signifikannya itu adalah lebih besar dari 0,05, yaitu di sini 298. Nah, maka tidak ada hubungannya dengan data kompetensi dan kinerja pegawai. Dan datanya itu adalah normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji data kinerja pegawai dengan lingkungan kerja. Nah, caranya yaitu teman-teman klik analyze, lalu correlate, bivariate. Nah, teman-teman keluarkan data kompetensi dan masukkan data lingkungan kerja ke dalam variabel. Dan tidak lupa untuk mencentang persen, lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kinerja pegawai dan lingkungan kerja itu lebih besar signifikannya dari 0,05. Nah, berarti data yang kinerja pegawai dan lingkungan kerja itu normal, dan di mana mereka itu saling berhubungan. Nah, selanjutnya kita akan mencari variabel mana yang paling kuat hubungannya dengan kinerja pegawai. Klik analyze, lalu regression, linear. Nah, selanjutnya masukkan kinerja pegawai ke dalam kolom dependen dan kompetensi dan lingkungan kerja masukkan ke dalam kolom yang independen. Lalu klik statistik, lalu kita centang mode fit, estimasi, dan confidence interval. Pastikan teman-teman tidak lupa untuk mencentang 3 kolom tersebut. Lalu klik continue. Nah, selanjutnya teman-teman klik plots. Nah, pada kolom Y teman-teman masukkan zip rate. Dan pada kolom X teman-teman masukkan S-receipt. Nah, jika sudah continue, lalu OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa antara kompetensi kerja dengan lingkungan kerjanya setelah digabung itu mempunyai hubungan, di mana hasilnya itu lebih kecil dari 0,005. Dan untuk siapa yang paling kuat hubungannya, bisa kita lihat dari standar koefisiennya, yang lebih besar yaitu pada kompetensi kerja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang lebih mempunyai hubungan antara kompetensi kerja dengan lingkungan kerjanya yaitu pada kompetensi kerja. Nah, selanjutnya kita akan menguji data pada kolerasi 3, di mana di sini ada kalori, protein, vitamin DIU, vitamin D, dan kadar vitamin D. Caranya itu sama, teman-teman copy seluruh data pada kolerasi 3. Nah, jika sudah di-copy, teman-teman masuk kembali ke aplikasi IBM. Dan pastikan tidak lupa untuk membuat data baru. Di pojok kiri atas, klik kanan. Lalu paste with variable names. Nah, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Caranya itu klik analyze, descriptive statistik, explore. Lalu teman-teman masukkan nilai ke dalam kolom dependen kecuali kadar vitamin D. Lalu teman-teman klik plots dan tidak lupa mencentang normality. Lalu continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dari signifikannya ya teman-teman. Apabila kecil dari 0,05 berarti data yang kita punya itu tidak normal, dan begitupun sebaliknya.
di sini kita bisa lihat dari kalori dan protein itu lebih kecil dari 0,05. Berarti data yang kita punya itu tidak normal. Nah, yang kita cari selanjutnya itu adalah kolerasi dengan Spearman. Selanjutnya kita akan mencari hubungan antara data tersebut. Nah, caranya teman-teman bisa klik Analyze, lalu klik Correlate, Bivariate. Nah, di sini teman-teman masukkan nilai kalori ke dalam variables dan kadar vitamin D ke dalam variabel. Dan pastikan tidak lupa untuk mencentang Spearman dan hilangkan centang pada persen. Lalu teman-teman klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat dari signifikannya yaitu 0,89. Nah, apabila dia besar dari 0,05 maka tidak ada hubungannya, dan begitupun sebaliknya. Di sini dapat kita lihat bahwa data kita itu lebih besar dari 0,05. Berarti data kita itu tidak ada hubungannya antara kalori dengan vitamin D. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita akan menguji untuk protein dengan vitamin D. Nah, caranya itu teman-teman klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, di sini teman-teman keluarkan nilai kalori dan teman-teman masukkan nilai protein ke dalam kolom variables. Dan tidak lupa untuk mencentang Spearman, lalu OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk signifikannya itu adalah 0,183. Nah, di sini untuk datanya itu lebih besar dari 0,05. Berarti data dari protein dan kadar vitamin D itu tidak ada hubungannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari hubungan antara kadar vitamin D dengan vitamin DIU. Caranya teman-teman klik Analyze, lalu Correlate, Bivariate. Nah, di sini teman-teman keluarkan protein dan masukkan vitamin DIU ke dalam kolom variables. Dan tidak lupa untuk pencentang Spearman, lalu OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kadar vitamin D dengan vitamin DIU itu hasilnya yaitu 0,722. Berarti lebih besar nilainya dari 0,005. Nah, jadi di antara kadar vitamin D dengan vitamin DIU tidak ada hubungannya ya teman-teman. Nah, caranya sama ya seperti yang tadi, kita klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Nah, di sini kita keluarkan vitamin DIU dan kita masukkan vitamin D ke dalam kolom variabel. Dan tidak lupa untuk mencentang Spearman, lalu klik OK. Nah, di sini kita dapat melihat pada signifikan antara kadar vitamin D dengan vitamin D itu adalah 0,142. Nah, maka itu lebih besar dari 0,05. Nah, berarti antara hubungan kadar vitamin D dengan vitamin D itu tidak ada hubungannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresi pada data korelasi ketiga ini ya teman-teman. Nah, caranya itu klik Analyze, lalu Regression, selanjutnya Linear. Nah, di sini kita masukkan kadar vitamin D ke dalam kolom dependen. Nah, untuk kalori, protein, vitamin DIU, dan vitamin D kita masukkan ke dalam kolom independen. Nah, untuk selanjutnya kita klik statistik dan tidak lupa untuk mencentang estimate, confident, dan model fit. Lalu continue. Nah, selanjutnya kita klik plots. Nah, pada kolom Y kita masukkan Z-pred. Nah, dan kolom X kita masukkan S-receipt. Lalu continue. Oke. Nah, dapat kita lihat dari hasil signifikan pada data kolerasi ketiga ini lebih besar dari 0,05 ya teman-teman. Nah, jadi antara hubungan kalori, protein, dan vitamin DIU dan vitamin D itu tidak memiliki hubungan dan datanya itu normal ya teman-teman. Nah, jadi itu dia tadi ya teman-teman tutorial dari aku tentang analisis data, metode korelasi dan regresi menggunakan aplikasi IBM pada statistika.
Nah, sampai jumpa di video tutorial lainnya ya. Bye.